wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarju dan Bapak selaku pendamping kelas 5. Dan ini Ibu pengawasnya belum rawuh, aku nggak tahu nanti datang atau tidak. Bapak Budianto selaku Ketua KG kelas 5 Kapenawon Banguntapan serta Ibu Febriandri Kumala STMB selaku narasumber pelatih kampus guru penggerak Kemendikbudristek RI, kepada Bapak Ibu guru anggota KKG kelas 5 serta peserta SBO Sinau Bareng Online Part 1 ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun secara online, walaupun yang ditatap hanya kamera, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga nanti ada sambutan dari pendamping kelas 5 Bapak Sarju dan Bapak Duhadi. Selanjutnya nanti langsung ke Sinau Bareng Online Part 1 dengan narasumber Ibu Febriandri Kumala STMB dengan judul miskonsepsi literasi dan numerasi. Dilanjutkan sesi diskusi dipimpin oleh saya, penutupan dan terakhir informasi seputar KKG kelas 5. Untuk menghemat waktu, acara kita lanjutkan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk tenang dan kita bisa mendengarkan sambil menyanyi juga. Maksudnya biasanya orang mereka seneng guyon tak guyon ini malah. Nah, dia apa misalnya Pak Guyon bahasa WA yo kelas bangsa. Iman nak jangan saran nundul. Iya, kan enggak ada tuh mau bisa gitu. Sebentar nih Bapak Ibu, ditenggal dulu. Sambil menunggu untuk daftar hadir nanti akan dikirimkan di akhir pusing ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga Bapak Ibu bisa mengikuti acara sampai selesai.
Lali deh kongen. Ya besar anakku hiduplah untukku rakyatku semuanya jiwanya bangunlah untuk Indonesia Indonesia merdeka merdeka Kemarin kegiatan dan itu harapannya dari untuk selanjutnya itu sudah dipegang Indonesia merdeka merdeka tanahku negeriku yang kucinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari pendamping kelas 5. Yang pertama kepada Bapak Sarju, kami persilahkan. Tes suara sampai Bu masuk. Sampai Oh, masuk Pak. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Pengawas, Bapak Pengawas, walaupun hari ini belum hadir, insya Allah nanti bisa bergabung. Yang saya hormati Bapak Juwadi selaku pendamping KKG kelas 5, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu pengurus serta anggota KKG kelas 5 Kapanewon Banguntapan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan nikmat-Nya pada kesempatan siang hari ini di tengah-tengah kita sedang menjalankan puasa. Bagi yang menjalankannya, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan KKG kelas 5 pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang nanti kita tunggu syafaatnya. Yang selanjutnya kita ucapkan salam sehat dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, yang ini kami dari pendamping mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pengurus dan seluruh anggota KKG kelas 6 yang pada kesempatan hari ini sudah melaksanakan KKG yang luar biasa, karena untuk yang kelas-kelas yang lain itu sepertinya tidak seperti kita semuanya. Sekali lagi ini apresiasi yang luar biasa sekali. Di tengah masih kita ada keterbatasan untuk tatap muka, ternyata dari pengurus sudah mengadakan kegiatan secara Zoom meeting. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya saya berharap dari pengurus nanti ke depannya ini adalah harus berinovasi untuk kegiatan ini, baik itu secara pertemuannya maupun program-program itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kelas 5. Dan saya berharap karena ini adalah merupakan kegiatan mungkin awal-awal yang mula-mula adalah kegiatan yang dilaksanakan di grup masing-masing, lalu ditarik ini adalah ke tingkat Korwil Banguntapan, ini sangat luar biasa sekali. Ini nanti adalah sebagai jalinan silaturahim, juga berbagi ilmu untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti saya berharap ini
dari masing-masing kalau ada kelebihan daripada sistem belajarnya dan lain sebagainya nanti kita tukar pengalaman baik secara ilmu, secara administrasi atau metode dan lain sebagainya. Dan saya berharap semua anggota ini nanti bisa secara aktif mengikuti kegiatan program yang dilaksanakan dari panitia atau dari pengurus karena ini sudah bekerja keras, jangan sampai nanti anggota ini hanya bisa ikut tidak dan lain sebagainya. Mari kita dukung bersama-sama KKG kelas 5 ini untuk menjadikan kelas 5 akan lebih maju. Saya kira untuk dari saya itu dulu sekali lagi, dan yang selanjutnya nanti kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa ditingkatkan, tetapi nanti mohon untuk koordinasinya terlebih dahulu. Jadi ada koordinasi tentang kita dari pendamping, karena ini nanti berkaitan dengan pendanaan dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi miskomunikasi dan dari teman-teman nanti tidak tidak mengeluarkan kantong sendiri, karena ini adalah tanggung jawab dari kegiatan KKD ini adalah dari tingkat KKKS, itu nanti ada hubungannya dengan gugus dan lain sebagainya, itu nanti harus ada koordinasi kegiatan apa, memerlukan dana berapa, dan seperti apa ini nanti untuk dikoordinasikan supaya kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Saya kira dari saya itu, sekali lagi saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman semuanya, supaya mudah-mudahan ini berjalan lancar dan sukses untuk kedepannya. Salam untuk teman-teman semuanya, saya kira dari saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Selanjutnya Bapak Juhadi, ada yang ingin disampaikan? Monggo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man. Yang saya hormati narasumber Ibu Febri, kemudian pembawa acara Mbak Anindang ya. Yang selanjutnya saya hormati dari pengurus KKG kelas 5 tingkat Korwil Banguntapan. Pertama puji dan syukur kita aturkan kepada Allah. Pagi menjelang siang ini kita diperjumpakan dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama dan yang paling utama kita ajakkan memanjatkan puji syukur. Yang kedua, selaku pendamping dari pengurus KKG kegiatan tingkat Korwil khususnya kelas 5, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan pada siang ini. Semoga nanti membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua dan membawa peningkatan untuk prestasi khususnya kelas 5 se-Korwil Banguntapan. Yang berikutnya kami mengajak monggo Bapak Ibu guru khususnya kelas 5 yang hari ini kita akan mencoba untuk memperbaiki diri berkaitan dengan perubahan kurikulum dan sebagainya, berkaitan dengan sekolah penggerak, guru penggerak, dan sebagainya. Tugas guru memang luar biasa semakin beratnya. Di beberapa saat yang lalu, di kurikulum yang lalu, guru itu sebagai pelaksana kurikulum. Sementara pada sesi kurikulum terbaru ini, guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum ya. Sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, otomatis memang dituntut adalah inovasi, kemudian berpikir terus maju untuk membawa peningkatan di masing-masing sekolah. Dulu guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Nah sekarang guru itu fungsinya sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Bagaimana nanti peran guru itu bisa sebagai fasilitator yang benar. Ya, kaitan menyiapkan sebagai narasumber, sebagai penyiap buku, sebagai penyiap bahan latihan dan sebagainya, sehingga kaitan dengan perbaikan di
apa namanya pendidikan di tingkat terluar ini akan semakin membuat kemajuan. Ayo, Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Yang perlu kita motivasi ini pada teman-teman, semoga ini Pak bisa istiqomah terus ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit apa? Temiti. Berarti yang belum siapa? Dia yang kurang kecil loh. terus Terus yang mana? Indah itu suaranya belum dinyalakan. Tes, maaf Bu Ninda, suaranya itu belum dinyalakan mic-nya. Dari tadi mute. Terima kasih, Ibu. Saya lupa. Ya, terima kasih kepada Pak Sarju dan Bapak Juhadi selaku pendamping kelas 5. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan acara intinya. Sebelum ke acara inti, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Harusnya perkenalan di depan tadi, nggih, saya lupa. Saya Faizda Aninda Margakusuma, saya dari SD Negeri 1 Salaan. Dalam keanggotaan KKG kelas 5 ini, saya sebagai bidang manajemen program KKG kelas 5 Kapenawon Banguntapan. Untuk selanjutnya, saya serahkan acara pada siang hari ini langsung ke materi kepada Ibu Febriandrini Kumala, STMB, MIB, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu, panggilannya Bu Aninda ya, berarti. Oke, siap. Ya, baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat saya untuk Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Sarju, Bapak Juhadi, dan Pak Abi yang sebagai pendamping dan pengurus di KKG di sini ya. Saya senang sekali dan surprise sebenarnya diundang untuk sebagai narasumber gitu di sesi ini karena waktu kemarin saya dihubungi itu saya sempat kok saya yang ditunjuk gitu kok ke saya gitu, tapi saya berusaha untuk bisa memfasilitasi di sini Bapak Ibu. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini nanti betul-betul bisa membantu Bapak Ibu semua, termasuk tadi seperti dari arahan Pak Juhadi ya, karena kita akan menghadapi tatanan yang baru dalam pendidikan dengan guru penggerak, sekolah penggerak, dan juga dengan kurikulum merdeka. Baik, saya coba share screen dulu, Bapak Ibu. Untuk host, bolehkah saya diizinkan untuk share screen? Sambil saya bisa share screen, saya Febriandrini, biasa dipanggil dengan Ibu Andri. Saya saat ini posisi di Lazuardi Al-Falah Klaten. Di sini saya menjadi wakil direksi dan sekaligus guru. Di sini saya memang mengampunya di level SMP. Cuman untuk matematika saya sudah mengajar dari sejak lama, dan kemudian untuk baru-baru ini saat ini saya sedang juga membantu di Kemdikbud menulis alur dan tujuan pembelajaran serta modul ajar untuk kelas 1. Oke. Hostnya siapa ya? Bolehkah saya diizinkan untuk share screen?
Puasa kalau kering gini susah ya Bapak Ibu. Ngombe. Pengennya ya Bu ya bisa minum. Oke. J, Pak Abi mungkin bisa saya dibantu share screen. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita saya coba ngajak ngobrol dulu nih sambil kita menunggu Pak Budianto untuk ini bisa share screen. Terkait dengan miskonsepsi literasi dan numerasi di sekolah dasar. Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu terkait dengan miskonsepsi karena kemarin untuk Bapak Ibu yang sudah melihat gitu ya di kurikulum Merdeka ataupun di kurikulum sekolah penggerak ada capaian pembelajaran yang menjadi kerangka dasar dari kurikulum yang akan kita lakukan selama setahun mendatang gitu ya. Di tahun mendatang itu kita tahu ada kurikulum 3 kurikulum, nanti ada kurikulum tetap yang memakai K13 juga masih bisa. Kemudian memakai kurikulum darurat juga diperbolehkan dan yang terakhir adalah yang mendaftar sebagai kurikulum merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam kurikulum merdeka ini kita paham bahwa fokus utamanya itu adalah kita melihat kepada murid ya Bapak Ibu. Nah, melihat kepada murid itu berarti bahwa pada saat kita melaksanakan pembelajaran itu kita ingin supaya apa yang kita sampaikan gitu ya, apa yang kita lakukan itu betul-betul berdampak kepada murid. Nah, jika dilihat maksud tujuan pendidikan itu adalah menuntun gitu ya, bahwa kita ingin menuntun murid gitu ya, menuju ke menuntun sesuai kekuatan kodratnya gitu kan, menuju ke keselamatan dan kebahagiaan sebagai anggota masyarakat. Nah, berarti apa yang kita lakukan dengan pembelajaran termasuk numerasi dan literasi itu harusnya juga bisa membawa murid-murid ke arah sana. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini alhamdulillah sudah bisa share screen sebentar. Ya, terlihat ya Bapak Ibu, ini share screen-nya. Baik, izinkan saya juga memperkenalkan diri tadi sudah sedikit ya. Jadi saat ini saya menuliskan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Saya sudah maksudnya di sini pada saat awal-awal kurikulum dipersiapkan untuk sekolah penggerak, saya juga sudah menulis gitu ya. Dan kemudian untuk kurikulum merdeka ini baru saja selesai itu dan sedang dalam proses revisi untuk alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Kemudian karena sekolah kami juga termasuk sekolah penggerak, kebetulan unit di dalam lembaga kami itu empat-empatnya masuk ke dalam sekolah penggerak dari kelompok bermain sampai SMP. Kemudian saya juga sebagai instruktur calon pengajar praktik, instruktur calon guru penggerak dan juga instruktur calon fasilitator di program guru penggerak. Kami juga termasuk salah satu dari pelatih kampus guru Cikal dan saya aktif bergerak di komunitas guru belajar di Depok dan di Klaten. Kemudian termasuk aktif juga di salah satu program berbahasa Inggris Jabar Teacher Chatter untuk wilayah guru-guru wilayah Jawa Barat. Dan kemudian saya ada salah satu program namanya Medlink. Ini saya kembangkan untuk membantu guru-guru dalam mengembangkan program matematika gitu ya, bagaimana mengajarkan matematika yang lebih bermakna. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayo coba kita main-main dulu nih. Oke. Kita mencoba untuk mengestimasi. Oke, nanti boleh ya klik di kolom chat gitu ya.
jika Indonesia, kita paham Indonesia ini terletak di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Jika sumbu X itu adalah garis bujur atau derajat bujurnya dan sumbu Y itu derajat lintangnya, kira-kira koordinat dari Kabupaten Bantul itu berapa Bapak Ibu? Kira-kira gitu. Jadi ada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Garis lintang itu berarti di sini seperti yang di sumbu Y ya Bapak Ibu. Sumbu Y berarti yang tegak. Terus kemudian kalau garis bujurnya itu berarti yang di X. Nah, kira-kira kan kalau kelas 5, guru kelas 5 sudah paham koordinat kartesian ya. Nah, kira-kira koordinatnya Kabupaten Bantul itu di mana? Ayo coba. Boleh di kolom chat ada yang bisa kira-kira di apakah kita itu di lintang utara atau kita itu di lintang selatan? Bapak Ibu, ayo. Kita itu kira-kira posisinya ada di bagian lintang utara atau di lintang selatan? Boleh, monggo. Coba kita lihat di kolom chat. Ada yang mau coba kira-kira? Ya, siap. Di lintang selatan. Nah, lintang selatan itu kita dari 0 derajat sampai 11. Nah, Bantul itu kira-kira di berapa derajat? Yuk dicoba Bapak Ibu. Kira-kira nih gitu ya. Kira-kira di berapa derajat? 9. Oke, Pak Faizul. Bapak ya ini ya. Sip, oke. Ada lagi yang mau coba Bapak Ibu? Ibu Faizun. Oh, Ibu Faizun. Iya. Sip, Bu Faizun. Ada yang mau coba lagi Bapak Ibu? Ayo. Berapa derajat sih sebenarnya Kabupaten Bantul itu di berapa derajat? 8, Pak Budianto. Oke. Nah, kalau saya tanya lagi Oke, sebelum nanti ke selanjutnya, kira-kira sekarang kalau di bujur timur ya Bapak Ibu, bujur timurnya tuh 5 sampai 141. Nah, jadi kalau kita lihat 95-nya tuh di sebelah mana gitu ya. Berarti di sebelah yang paling barat sendiri itu 95, yang paling timur sendiri itu 141. Nah, berarti Bantul itu di posisi berapa Bapak Ibu kira-kira? Yuk, kita coba dikira-kira aja, estimasi saja kan namanya juga estimasi. Enggak, dicoba yuk. Kira-kira berapa ya untuk garis bujurnya? Kita itu kira-kira di berapa? Untuk bujurnya. Monggo, silahkan dicoba. Nggak apa-apa, kalau salah juga nggak apa-apa kok. Kan namanya juga mengestimasi. Mengestimasi itu kan berarti memperkirakan. Ayo, monggo dicoba. Kira-kira kita tuh di mana ya? Ayo. Informasi yang ada di IPS ya Bapak Ibu ya. Anak-anak itu paham bahwa Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini kalau kita tarik matematika, kira-kira gimana gitu. Kita tuh ada di mananya sih? Nah, gitu. Oke, Pak Budianto 110 derajat. Oke, siap. Ini kayaknya udah lihat ya. Oke. Jadi kalau nah di sini kita sebenarnya juga bisa tanya Bapak Ibu ya. Kayak misal nih, kenapa di lintang selatan gitu ya? Kok tahu kalau kita itu di lintang selatan, taunya dari mana? Nah, misal gitu. Ya.
kalau kita kok tahu kalau di Lintang Selatan, taunya dari mana? Oh, karena kita itu ada daerah Pulau Jawa itu ada di sebelah selatannya garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu kan yang sebagai 0 derajat ya di garis lintang gitu. Nah, sehingga akhirnya kita pasti itu di Lintang Selatan. Dan kemudian oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Oke, ya betul sekali. Jadi kalau Kabupaten Bantul itu 101,22 bujurnya, dan kemudian lintangnya minus 7,9. Keren banget Pak Abi, dapat nih tadi 8 derajat ya, kurang lebih, kan namanya estimasi. Oke, nah Bapak Ibu, ini tadi hanya sekedar salah satu diskusi yang bisa kita lakukan gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menggabung-gabungkan berbagai macam informasi dan memprosesnya secara matematis. Nah, berarti nanti diskusi kita pada pagi hari ini, saya masih nyebutnya pagi ya, belum siang, biar nggak ngantuk. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu miskonsepsi literasi dan numerasi. Apa saja sih yang terjadi saat pembelajaran? Lalu kompetensi literasi dan numerasi itu wujudnya seperti apa? Dan strategi pembelajaran dari mana memulainya untuk pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Oke, kita mulai dulu dengan miskonsepsinya. Saya mencoba dari miskonsepsi literasi dulu. Miskonsepsi literasi Bapak Ibu itu ada kurang lebih 6 ini. Pertama, bahwa kita sering berpikir kalau murid itu sudah lancar bacanya, ya, itu berarti mereka paham apa yang dibacanya. Jadi ini salah satu miskonsepsi yang sering ada di kita gitu. Oh, udah bisa baca, berarti gampang, berarti mudah, dia akan bisa akan bisa memahami teksnya gitu ya. Tapi ternyata tidak gitu. Lalu yang kedua, kalau murid itu sering membaca berarti sudah berliterasi. Nah, ini juga bukan gitu ya. Bahwa kita selalu berpikir bahwa berliterasi itu stop sampai membaca, tapi ternyata bukan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa membaca itu berarti intelijensinya rendah. Nah, kemampuan membaca itu tidak ada kaitannya dengan intelijensi, Bapak Ibu. Kemampuan membaca itu merupakan sebuah proses yang cukup rumit, sehingga kalau ini berkaitan dengan yang miskonsepsi berikutnya, bahwa kalau kita berpikir bahwa membaca itu adalah proses alami yang bisa dilakukan setiap orang, itu juga salah satu hal yang kita perlu ubah miskonsepsinya gitu ya. Karena di sini membaca itu salah satu proses yang cukup kompleks gitu ya Bapak Ibu. Dia berawal itu dari mendengarkan apa yang dari mendengarkan, terus kemudian dia berbicara, banyak berbicara, berkomunikasi, kemudian membaca ya, bagaimana dia melihat, bagaimana dia mendengar, kemudian melihat apa simbol dari tulisan itu, terus kemudian dia mencoba melafalkan dan kemudian dia mengartikan. Itu jadi prosesnya tuh kompleks. Nah, sehingga kalau kita berasumsi atau punya konsep bahwa membaca itu proses yang alami yang harusnya setiap orang itu bisa, itu berarti kita harus ubah di sini ya. Dan kalau anak itu tidak mau baca, ini seringkali disampaikan ke saya itu adalah bahwa kalau murid itu tidak punya minat membaca, itu berarti mereka literasinya rendah. Jadi murid yang suka main HP dan tidak mau baca, itu berarti literasinya rendah. Dan itu belum tentu gitu ya.
Dan kemudian ada lagi yang bilang ya udahlah nanti kan lama-lama dia bisa baca sendiri gitu ya. Nah, ini juga salah satu miskonsepsi Bapak Ibu karena membaca ini butuh instruksi yang tepat. Nah, kemampuan kita sebagai guru untuk paham bagaimana instruksi yang tepat untuk setiap anak itu yang akan membuat mereka bisa bukan hanya sekedar membaca, tapi berliterasi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau numerasi, miskonsepsinya apa? Gitu ya. Miskonsepsi numerasi yang pertama, itu kalau sudah bisa berhitung tuh berarti numerasinya bagus. Padahal belum tentu, gitu ya. Lalu yang kedua, itu kita harus ajarkan rumus atau simbolnya dulu, baru mereka bisa mengerjakan soal matematika atau numerasi. Padahal belum tentu juga memulai sesuatu dengan rumus itu tidak selalu dimulai seperti itu, gitu Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, kalau mengerjakan soal berarti sudah punya kemampuan numerasi yang baik. Ini juga belum tentu karena memahami instruksi. Tidak setiap murid itu paham apa sih seharusnya yang diminta oleh instruksi, dan kemudian soal itu tidak membuat dia secara otomatis memiliki kepekaan terhadap mengaitkan apa kondisi real di sekitarnya dan kemudian ditarik ke dalam konsep yang dia sudah pelajari dan kemudian dia bisa memberikan solusi gitu ya Bapak Ibu. Lalu ini juga miskonsepsi numerasi. Kompetensi numerasi itu hanya bisa diuji dengan tes tertulis. Ini juga salah satu hal yang kita perlu waspada karena untuk bisa bernumerasi, jadi saya bilangnya bernumerasi ya Bapak Ibu. Bernumerasi itu berarti bukan hanya sekedar menjawab soal, tetapi itu tadi menyelesaikan sebuah permasalahan dengan kemampuan numerasinya, gitu ya. Dan yang terakhir bahwa pembelajaran numerasi itu hanya bisa dilakukan sendiri-sendiri atau individu. Nah, ini termasuk salah satu berbagai miskonsepsi yang ada. Dan yang apalagi kalau jika Bapak Ibu hanya mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi ini khusus hanya untuk AKM saja. Jadi di sini kita perlu merubah persepsi kita gitu ya, bahwa proses berliterasi dan bernumerasi itu terkait dengan kemampuan dan kondisi dari kondisi dari kognitif anak. Nah, ini yang juga perlu kita paham. Nah, setiap murid itu punya profil dengan cara berpikir yang berbeda. Ini saya salah ketik ya. Jadi setiap murid itu punya profil dengan cara berpikir yang berbeda. Kalau ada murid yang dikasih tanda seperti ini, tanda 2, silang 2, lalu tanda garis 2 gitu ya, tanda garis 2. Ada yang memang bisa tahu, oh itu 2 kali 2 sama dengan. Tapi ada juga yang nggak paham ini apa gitu ya, itu simbol apa. Nah, jadi kita perlu tahu bagaimana sebenarnya murid-murid ini berpikir baik dalam hal numerasi juga dalam bagaimana sih sebenarnya wujud kompetensi literasi dan numerasi itu. Nah, di sini penting Bapak Ibu bahwa tujuan berliterasi dan bernumerasi itu adalah mengkomunikasikan dan menalar informasi dan data sehingga bisa masuk akal bagi kita dan menjadi sumber dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan terwujud dalam tindakan dan perilaku seseorang. Jadi kita melihat kepada apa yang dimaksud dengan literasi
itu berarti bahwa kita itu ingin apa yang kita ajarkan, konsep apa yang kita sampaikan, itu berarti akan berwujud dalam tindakan dan perilakunya, gitu ya. Jadi kalau anak itu membaca, pada saat anak itu membaca, terus kemudian kita lihat kemampuan dia dalam memahami bacaannya, jangan sampai di situ. Karena tujuan berliterasi itu berarti sampai apakah yang dibacanya itu membawa perubahan di dalam dirinya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, membawa perubahan pada tindakannya, membuat perubahan terhadap perilakunya, sifatnya. Nah, jadi kalau kita membaca, mengajak murid untuk membaca, tetapi hanya stop sampai pemahaman berliterasi. Oke, kompetensi literasi di sini, sebentar. Kompetensi literasi di sini bukan hanya sekedar kemampuan fungsional untuk memahami dan menggunakan teks, tapi lebih luas pada terbukanya akses atau kemampuan mencari dan menggali informasi, terutama dari sumber digital. Yang dimaksud akses adalah kompetensi kognisi tingkat lanjut dalam menganalisis, menyeleksi, dan mengkritisi dari berbagai kemungkinan. Nah, di sini Bapak Ibu, dengan perkembangan teknologi saat ini bukan berarti bahwa kita melarang murid untuk pegang enggak gitu ya. Tapi di sini yang dipentingkan itu apa yang bisa dia lakukan dengan teknologi. Dari informasi data yang dia terima di dalam pada saat dia memakai, nah itu apa yang dia akan bisa lakukan? Bagaimana dia menganalisisnya? Bagaimana dia menyeleksi dan menyortir informasi? Bagaimana dia bisa melihat sebuah grafik dan kemudian akan berdampak kepada cara berpikirnya dan kemudian tindakannya itu apa? Nah, kemudian kompetensi numerasi juga sama, bahwa yang dibutuhkan itu adalah kompetensi dalam menata dan merespon secara efektif kebutuhan berpikir matematis. Jadi pada saat anak itu mendapatkan istilahnya mendapatkan sebuah permasalahan, apakah ia bisa membuat solusi dengan menarik dari konsep-konsep matematika yang sudah pernah ia pelajari. Kira lebih seperti itu. Nah, di sini saya coba sampaikan ya tadi, berliterasi atau bernumerasi itu ujungnya adalah pada aksi yang di sebelah bawah. Jadi di sini kita melihat bahwa pembelajaran yang terkait dengan literasi dan numerasi itu harus bisa membawa murid ke dalam memahami situasi, kemudian mengaitkan konsepnya, memberikan solusinya, lalu baru terwujud di dalam aksi. Jadi istilahnya paling terbesar ya wujud literasi dan numerasi itu akan terlihat di dalam aksi anak gitu ya. Nah, oke, saya coba lanjut dulu dengan strategi pembelajaran literasi dan numerasi. Saya coba menerangkan dengan di sini cara yang sangat sederhana ya Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran kurang lebih bagaimana nanti kita bisa menerapkan pembelajaran yang bisa mengembangkan literasi dan numerasi. Nah, Bapak Ibu sekalian coba kita lihat ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sering melihat gambar ini gitu ya. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan literasi dan numerasi itu apa? Di sini Bapak Ibu disampaikan gitu ya. Kalau di sini dilihat ini ada Bapak gurunya yang di sebelah kanan ini ya. Lalu kemudian Bapak guru ini dia bilang untuk seleksi yang adil katanya, a fair selection. Untuk seleksi yang adil, setiap orang itu harus
melakukan ujian yang sama. Ujiannya apa gitu? Silahkan memanjat pohon ini, gitu ya. Ini ada pohon, katanya disuruh memanjat. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ekspresi dari hewan-hewan yang ada di depannya. Gajahnya ini langsung terlihatnya seperti melongo gitu ya, Bapak Ibu ya. Mulutnya membuka karena dia merasa gimana caranya saya memanjat pohon itu gitu ya. Dia tidak terlahir untuk bisa memanjat pohon. Kemudian lihat ikan yang di dalam akuarium kecil ini, ikan ini juga bertanya-tanya gitu ya, gimana caranya? Karena dia bilang ini ujian yang adil. Ujian yang adil itu berarti semua sama, gitu ya. Karena semua sama, ya udah semua harus bisa memanjat pohon. Tapi terus akhirnya gimana? Yang bisa cuman monyetnya aja. Ini monyetnya ketawa. Karena gampang, kecil itu bisa aku, gitu ya. Nah, berarti di sini Bapak Ibu, terkait dengan literasi dan normalisasi, miskonsepsi juga yang bahwa semua itu harus dilakukan dengan cara yang sama, gitu ya. Ada a fair istilahnya assessment-nya itu semua sama. Nah, berarti di sini kita perlu untuk menggali dan juga pada saat pembelajaran itu bisa melihat sebenarnya apa kekuatan dari masing-masing individu murid di dalam kelas kita, dan kemudian kita bisa mengembangkan instruksi pembelajaran yang sesuai dengan sesuai dengan kekuatan dari masing-masing anak gitu ya. Nah, kalau di sini kita bisa benar-benar bisa coba nanti lihat, oh si anak ini ternyata dia akan merespon kalau saya berikan seperti ini. Nah, berarti dia akan mampu untuk bisa memberikan performa pemahamannya dengan bentuk wujud dari kekuatan yang dia punya gitu ya. Oke. Di sini penting Bapak Ibu untuk kita paham profil murid kita itu seperti apa. Jadi di dalam nanti kurikulum Merdeka, kalau sekolah Bapak Ibu ada yang menerapkan, itu kita selalu berpusat itu pada profil murid. Pada saat saya kemarin diarahkan untuk menuliskan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar untuk kurikulum Merdeka ini, saya dikasih satu pesan Bapak Ibu, dan pesannya, dan saya selalu diwanti-wanti bahwa pertama Bapak Ibu katanya waktu itu ya pendamping saya bilang setiap anak di dalam kelas kita itu punya kekuatan masing-masing. Sehingga kalau apa yang kita lakukan, yang kita tulis dalam alur tujuan pembelajaran maupun modul ajarnya itu hanya bisa membuat 10%, bahkan hanya misal di bawah 50% atau bahkan hanya 10%-nya saja yang bisa katanya, itu berarti ada yang kurang tepat dalam pemberian instruksinya. Nah, jadi kita memang betul-betul diminta Bapak Ibu untuk bisa memvariasikan gitu ya. Di sini bukan berarti apakah sekali saya memberikan instruksi itu langsung berbeda-beda. Bisa seperti itu atau Bapak Ibu bisa memvariasikan sehingga anak itu tahu, oh yang ini ternyata merespon pada saat saya menerangkan dengan caranya seperti ini. Oh yang ini itu merespon pada saat ada aktivitas pelajaran yang seperti belajarnya menetapkan alur tujuan belajar yang disesuaikan dengan level kompetensi murid. Lalu yang ketiga itu kontekstual. Jadi apa yang kita lakukan di kelas itu harus betul-betul konkret ya, dan kemudian sesuai dengan konteks dan penerapannya itu dekat dengan keseharian murid. Lalu ada integrasi mata
pelajaran untuk memperkaya konteksnya. Nah, contoh aktivitas belajar kita bisa melakukan pembelajaran project gitu ya. Nah, yang sering saya lakukan justru itu yang dua terakhir ini adalah cerita matematika. Saya suka membuat cerita ya, bukan menulis soal cerita ya beda banget gitu. Tapi cerita tentang konsep matematika, bahwa kalau kamu lihat ini itu berarti kamu sedang belajar tentang pada saat kita berpikir proses itu berarti kita sedang menerapkan ini. Jadi saya bercerita atau berdiskusi ini menjadi satu kegiatan yang wajib kalau di kelas saya. Nah, kemudian pada saat jadi kebetulan saya di SMP ini dapat kesempatan mengajarkan matematika dan bahasa Indonesia. Jadi akhirnya saya bisa melihat bahwa cara mengajarkannya itu seperti ini. Jadi kemudian di bahasa Indonesia pun saya membuat pembelajaran yang memproduksi berbagai teks, deskripsi, teks prosedur atau teks berbagai macam teks yang lain berbasis informasi dan data berbasis grafis misal seperti itu. Sehingga akhirnya mereka bisa melihat ternyata seperti ini gitu ya. Kita bisa mengembangkannya seperti ini. Nah, ini yang salah satu yang diminta kemarin pada saat kita mengembangkan alur tujuan pembelajaran untuk nanti kalau Bapak Ibu memakai kurikulum merdeka. Bahwa di sini kita penting untuk bisa melakukan asesmen di awal atau kita sering dengar diagnostik. Jadi pada saat mencapai pembelajaran tertentu ya, tujuan belajarnya itu berarti formatif yang diberikan itu seperti apa dan kemudian hasil diagnostiknya itu ternyata ada dua jenis murid yang pertama sama murid yang kedua. Murid yang pertama itu sudah bisa jadi dia mungkin tidak perlu tambahan belajar yang 6 dan 7 seperti murid kedua gitu. Nah, ini perlu kita pahami juga bahwa ada murid yang memang sudah memiliki kompetensi yang cukup sehingga akhirnya dia tidak perlu melakukan semua tujuan belajar atau malah ada yang ditambah karena kompetensinya belum mencapai gitu ya, atau mungkin malah kurang gitu. Nah, ini seperti ini yang harus coba kita lakukan. Kalau di sini terlihat semua menuju kepada capaian pembelajaran itu yang sama gitu ya. Nah, kalau ditanya gimana kalau anak itu tidak mencapai capaian pembelajaran gitu ya. Nah, itu berarti harus dilihat hambatan belajarnya apa gitu ya. Nah, kalau hambatan belajarnya membuat capaian pembelajaran itu harus diturunkan, itu berarti kita harus memformulasi program tersendiri untuk anak tersebut gitu ya. Yang sekarang dikenal sudah ada di kurikulum merdeka itu sebagai program pendidikan individu. Nah, di situ berarti konteks matematika, konteks literasinya itu juga harus disesuaikan dengan kondisi anak. Nah, oke. Sementara seperti itu Bapak Ibu, saya stop sharing dulu. Saya kembalikan lagi ke Bu Aninda untuk bisa lanjut dengan sesi tanya jawab. Ya, terima kasih untuk Ibu Febriandini, materi yang sangat luar biasa dan tambah ilmu lagi Bu. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi diskusi. Monggo untuk Bapak Ibu ada yang ditanyakan bisa menghidupkan suaranya dan menayangkan wajahnya nanti atau kalau tidak bisa lewat chat. Monggo Bapak Ibu. Numerasi memang hal yang baru bagi kita semua. Tapi memang betul Bu, membaca tidak berarti anak itu bisa
literasi, bisa paham, baca, ada anak yang bisa membaca, tapi hanya sekedar membaca saja. Itu ada, walaupun di kelas saya ada ya seperti itu. Membaca, bacanya lancar, tetapi nanya, apa yang kamu baca tadi? Dia nggak tahu, dia belum paham. Sekedar tahu judulnya ini, tapi tidak tahu inti dari bacaan tadi tentang apa. Ya. Monggo. Ada yang mau ditanyakan, Bu Herni? Monggo Bapak Ibu, ada narasumber tentang literasi karena literasi ini memang benar-benar baru untuk kita dan memang sekarang apa harus ada literasi numerasi, harus ada literasi numerasinya. Gimana meletakkannya? Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Kita diskusikan tentang literasi numerasinya, tentang apa, bagaimana konsepnya. Saya Bu. Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Ini Bu, ini kasus ya Bu ya di sekolah. Saya ya ini buat tantangan sebetulnya Bu Andri. Jadi saya mengajar di SMK kan Bu ya. Nah, di SMK itu anak-anak itu paling susah kalau diajak ke perpustakaan, diajak membaca, eksplorasi di internet itu juga susah. Mereka lebih senang untuk melakukan praktik ya Bu ya. Dan kebetulan hal seperti itu didukung begini bunyinya itu jadinya lapor SMK kok diajak moco sing isoknya gawe gitu Bu. Jadi ada dari pengawas itu kadang itu jadi justru menyalahkan kita ketika mengajak itu. Nah, yang saya tanyakan itu literasi bagaimana yang cocok dengan anak-anak yang memang senangnya berkegiatan di luar ruangan itu Bu. Seperti itu. Terima kasih nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Umi. Keren nih ya ngajar SMK. Gini Bu, kalau intinya kan tadi pada saat kita berliterasi atau bernumerasi itu kan harus dekat ya dengan keseharian apa yang dihadapi oleh anak-anak itu. Saya bukannya bilang bahwa kalau SMK buat apa membaca gitu ya. Tetapi bahwa di sini saat ini Bu Umi, SMK itu justru sangat rentan terhadap perubahan karena di luar sana teknologi itu berubahnya bukan hanya hitungan jari bukan hanya hitungan hari atau hitungan jadi setiap menit itu sekarang ada informasi baru. Nah, itu akhirnya mengubah yang tadinya mereka sekarang itu sudah bisa mereka sudah bisa melakukan dengan mesin A misal. Itu enggak ada 6 bulan tuh mesin udah dipakai lagi. Nah, terus gimana? Nah, gitu Bu. Jadi pada saat kita berliterasi itu tadi Bu. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca. Jadi anak-anak itu biasanya itu kalau
Iya, iya, iya. Apakah ini Bu, maksud saya itu apakah ketika berkegiatan praktik mereka ibaratnya tadi dihadapkan pada mesin A gitu nggih Bu. Jadi apakah itu bisa dikatakan sebagai bentuk literasi begitu Bu? Karena mereka itu justru lebih paham, lebih tahu konsepnya itu ketika dia harus memegang mesin daripada dia harus membaca begitu. Nah, ini saya bingungnya kan mendefinisikan literasinya di mana gitu. Waktu. Ya, oke. Gini Bu Umi, sebenarnya yang dinamakan literasi. Oke, anggaplah saya mengajar di kelas SMK gitu ya. Kadang itu kalau saya itu suka begini. Oke, ini mesinnya seperti ini. Kamu sudah tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Oke. Ini bisa dipakai untuk apa aja. Ini misal begitu kan spesifik ya Bu. Mesin ini tuh hanya untuk ini, mesin ini hanya untuk ini. Kadang saya suka nanya, kalau mesinnya ini saya ubah ininya, kira-kira gimana? Misal gitu. Nggak bisa ini tahu dari mana? Saya bilang gitu. Ada sumber informasinya nah gitu Bu Umi. Jadi kita itu mencoba untuk menggali dari apa yang dilakukan anak-anak itu, dan selalu saya tanya kalau ini saya ubah gimana, kalau ini saya buat mesin ini untuk keperluan yang lain, kira-kira menurut kamu gimana, apa dasar teorinya. Nah gitu jadi kita memaksa paling tidak si anak itu untuk mencari informasi yang terkait apa yang betul mereka kalau aku harus cari informasi gimana lu, tapi sesuatu yang mereka lakukan nanti pada saat bekerja gitu. Mereka kan bukan hanya sekedar keterampilan berpikir di dalam dunia kerja. Itu adalah bagaimana mereka bisa proses informasi itu dalam konteks yang berbeda. Nah, sehingga kalau mereka cuma bilang ya ini saya tahu karena ini di sini itu begini, nanti itu begini. Berarti saya bisa yang berarti ini nggak bisa. Kalau mereka bilang nggak bisa, alasannya apa? Itu sudah berliterasi Bu Umi. Nah, kemudian kita juga harus lihat. Saya juga penting ini teman-teman benar-benar apakah terutama untuk yang di SMK, apakah memang si anak ini itu kecenderungannya memang murid itu memang dia mampu untuk berpikir secara konsep atau dia memang betul-betul hanya paham di ranah operasional gitu. Kalau di ranah operasional itu dia tahu prosedurnya A ke B, C ke D gitu ya. Berarti yang kita tanyakan itu hanya sekedar kalau ada hambatan di A ke B, apa yang kamu lakukan? Kalau ada hambatan di B ke C, apa yang kamu lakukan? Misal ini diubah begini, apa yang kamu lakukan? Nah gitu. Itu termasuk salah satu berliterasi. Jadi kita betul-betul ini kemudian kalau ditarik ngajar SD gimana gitu ya. Sama ngajar SD kita selalu aduh anak itu nggak punya pengen saya nggak bilang semua anak SMK tapi hampir semua anak sekarang itu karena dengan kecanggihan teknologi dan sekarang hampir semuanya tuh visual Bapak Ibu ya kan sehingga akhirnya kecenderungan untuk melihat sesuatu yang visual itu pasti lebih besar daripada membaca teks. Nah, jadi kalau kita mau meminta anak untuk membaca teks itu cari tahu dulu gitu. Minatnya dia itu kemana? Kayak misal ada di sini saya di sini aku suka motor gitu. Oke. Saya carikan sumber belajar yang terkait dengan motor yang dia harus baca gitu. Dan kemudian dia akan menyampaikan ke saya hasil bacaannya, oke apa yang kamu sudah baca dari situ dan kira-kira nanti mau gimana. Nah itu sebenarnya salah satu dari proses berliterasi. Kurang lebih begitu Bu Umi, moga-moga saya nggak bikin bingung ya. Iya Bu, terima kasih Bu Andri masukannya. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Bu Andri dari Pak Jajang. Iya.
Mohon izin bertanya, secara praktis mungkin bisa saja miskonsepsi seperti itu, tetapi secara administratif tulisan, membaca dan lain-lain itu sudah sebagai literasi. Oke, baik. Boleh Pak Jajang. Kalau di sini saya melihatnya kan secara kan Bapak secara ASI ya, administratif tulisan administratif tulisan membaca itu sudah diasumsikan sudah diasumsikan sebagai literasi. Nah, sementara kalau Bapak lihat di PISA gitu ya, kita kan melihatnya kepada bagaimana literasi itu diujikan di PISA, itu mereka menyatakannya adalah sampai pada membuat keputusan pada pengambilan keputusan apa yang akan dilakukan. Nah, sehingga membaca itu memang salah satu bagian dari literasi, tapi kalau bisa jangan sampai di situ Pak, maksudnya. Moga-moga saya tidak salah mengartikan pertanyaannya ya Pak Jajang. Ya Ibu, terima kasih. Bisa dengar ya? Bisa Pak, bisa jelas. Silahkan. Izin ditambah yang tadi. Selain itu juga ada disantumkan sama Ibu tentang konsep literasi dan numerasi. Tidak ada hubungannya dengan inteligensi anak-anak gitu ya. Karena begini Pak Jajang, cara mengukur inteligensi kita saat ini itu masih terbatas di satu cara gitu. Saya melihatnya tes IQ yang kita lakukan saat ini itu sebenarnya belum mengarah kepada intelijensi yang sesungguhnya. Karena kan mereka pakai intelijensinya sesuai dengan itu ya, berarti harus menghitung, terus kemudian harus membaca dan memahami kalimat gitu ya. Tapi nah di sini saya masih mencari juga gitu ya. Karena secara yang dibilang intelijensi itu adalah bagaimana murid itu saat ini gitu ya. Istilahnya pemahaman intelijensi kita punya berbagai macam kita kenal multiple intelligence gitu ya. Saya hanya berpikir bahwa kita punya multiple intelligence, tapi pada saat kita melihat IQ disleksia itu tidak bisa membaca, punya hambatan membaca. Kuliah punya hambatan berhitung. Tetapi mereka membaca dan dengan cara yang berbeda. Nah, itu yang sebenarnya sampai saat ini itu kita belum tahu bagaimana cara. Tapi bukan berarti intelijensinya rendah. Mereka karena tidak terbiasa, tidak diberikan cara yang tepat untuk memproses informasi. Itu sih kalau menurut saya. Jadi karena ada banyak kalau Bapak Ibu ini yang tahu siapa bintang film Tom Holland yang main Spider-Man. Bapak Ibu tahu? Itu dia disleksia. Dia bilang dia disleksia. Dan dia bisa. Nah, apakah berarti dia itu punya kecerdasan rendah? Enggak. Gitu. Karena itu berarti cara kita menilai kecerdasan. Makanya kadang IQ itu boleh kita lihat itu sebagai patokan awal. Tapi proses belajar jangan sampai kita pada IQ itu sih. Itu saran saya. Gitu. Karena kebetulan kami pun punya anak yang seperti itu dan ternyata kita coba melihat bagaimana sih sebenarnya cara mereka memproses informasinya. Betul kata Pak Jajang tadi ada ABK yang cara memprosesnya itu berbeda dan bisa jadi lebih lambat. Tapi kalau sudah tepat yang kita berikan tersebut itu biasanya langsung mereka akan bisa berkembang jauh daripada anak-anak yang lain. Moga-moga nanti ya kita berharap depannya kita bisa melihat itu. Jadi ada dan ini sedang kami upayakan juga. Memang ada anak
juga berkebutuhan khusus dan juga ada yang disabilitas pendengaran itu kemarin memang belum sempat kami lakukan tes karena istilahnya tidak pas instrumen yang ada selama ini itu belum pas gitu sih. Moga-moga nanti nanti suatu saat kita bisa ngobrol lebih banyak tentang ini. Terima kasih Pak Jajang atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Ini ada dua pertanyaan lagi. Boleh silakan. Dari Pak Bari. Apa saja kendala yang dialami dalam literasi dalam kegiatan sekolah? Oke. Kalau kendala Bapak Ibu ada berbagai macam hal. Jadi kendala itu kalau kita sampaikan hambatan belajar itu bisa dilihat dari sisi positifnya, bisa dilihat dari sisi psikososialnya, bisa dilihat juga dari sisi emosionalnya. Jadi di sini kita perlu lihat bahwa literasi dan numerasi itu terkait dengan cara anak-anak. Nah, kalau siswa itu dalam kondisi tertekan, kondisi yang tidak nyaman emosinya, itu juga bisa menghambat dalam prosesnya dalam literasi dan numerasi. Atau murid seperti tadi kita sampaikan ada hambatan kuliah atau hambatan disleksia atau bahkan mungkin ADHD, autism dan lainnya yang memang berpengaruh terhadap caranya berpikir. Nah, kita selalu berkesimpulan Bapak Ibu bahwa pada saat itu memiliki kehambatan itu ya, kita selalu akhirnya menurunkan ya sudah berarti murid cuma bisa ini. Tapi kita nggak pernah cari tahu gimana sih sebenarnya cara berpikirnya. Setiap anak punya respon yang berbeda. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita lakukan. Bagaimana caranya supaya anak-anak yang ada di dalam kelas kita yang sedang tangani saat ini itu betul kita bisa tahu cara berpikirnya. Kurang lebih begitu ya Pak Bari. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya lanjut Pak Sarju. Oke. Pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi pada siswa? Iya, baik. Terima kasih Pak Sarju. Begini Pak Sarju, untuk program literasi dan numerasi siswa ini sebenarnya tidak bisa dilakukan hanya oleh kelasnya saja. Jadi kalau di kami ini kita sudah punya sistem dan struktur yang memang sudah kami buat di sekolah gitu. Jadi ini tuh kerja tim dari sekolah dan kemudian kita punya juga didukung oleh teman-teman yang memang paham terkait dengan belajar sehingga akhirnya nanti bisa memberikan diskusi kepada guru saling berbagi baik tentang hambatan belajar yang dialami siswa dan bagaimana cara penanganannya sehingga akhirnya membentuk sebuah penanganan siswa yang lebih baik. Seperti itu Pak Sarju. Jadi di sini teman-teman itu bisa mencoba untuk kalau memang biasanya kita begini Pak Sarju. Jadi kalau ada wali kelas yang mungkin kesulitan memahami bagaimana sebenarnya cara berpikir siswa itu biasanya kita bisa tolong gitu dari guru lain untuk sama-sama sit in di kelas sama-sama ngelihat gitu. Kadang kita lihat observasi perlu juga dari orang lain. Nah, itu juga kita pernah di sini berarti ada mekanisme Pak Sarju. Jadi bukan hanya dari kepala sekolah pun juga harus bisa tahu gitu. Bagaimana caranya. Jadi tidak 100% diserahkan kepada guru itu memahami kalau
anak itu seperti ini, saya coba instruksinya begini. Tetapi itu selain guru itu paham instruksinya, tapi dari sisi sekolah itu harus ada struktur dan sistem mekanisme yang memang diterapkan di sekolah untuk membantu si anak ini siswa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya. Kurang lebih seperti itu Pak Sarju. Makasih Bu atas paparannya dan bisa meningkatkan literasi khususnya di sekolah kami untuk teman-teman. Iya, sama Pak Sarju. Terima kasih Pak Sarju. Ada yang ingin bertanya lagi? Monggo Bapak Ibu untuk daftar hadir dan daftar untuk evaluasi sudah saya share di chat. Monggo untuk diisi. Jangan lupa untuk mengisi evaluasinya supaya nanti dari kami pengurus ada perubahan atau ada yang ide menarik lain dari Bapak Ibu guru selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu? 5 menit lagi. Monggo. Tidak ada. Saya kasih kesempatan lagi. Tidak ada. Saya hitung nanti. Kalau tidak ada, untuk Bu Andri, untuk closing statement dulu. Monggo. Oke, baik Bapak Ibu. Closing statement dari saya pertama mohon maaf jika tadi dalam pemaparan mungkin saya khilafan dan saya mohon maaf juga jika tadi mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini pada saat kita mengembangkan sebuah pembelajaran yang berbasis pada literasi dan numerasi, itu berarti kita betul-betul memang harus melihat profil siswa itu bukan hanya dilihat dari nilainya, bukan sekedar dari siapa data yang kuantitatif ya, atau data yang terlihat tapi bagaimana dia merespon dari apa yang kita sampaikan, bagaimana kalau misal murid itu menjawab dengan gambar pada saat soal matematika itu kira-kira kita boleh apa enggak. Berarti di situ kita harus tahu gitu Bapak Ibu bahwa karena seringkali kan minta kalau bisa ditulis pakai istilahnya menulis lengkap gitu ya dari caranya sampai selesai. Karena kalau cuma dia tulis jawabannya aja karena ada caranya akhirnya dikurangi nilainya misal begitu. Nah, di sini biasanya saya melihat dulu si anak itu merespon saya dengan cara yang bagaimana. Kalau memang dia bisa menggambarkan, biasanya saya akan minta suruh gambar dan kemudian kalau memang ada siswa yang sudah bisa menuliskan dengan notasi matematika yang tepat, monggo silahkan dia bisa memakai cara seperti itu. Jadi kita menyampaikan kepada siswa bahwa di sini pada saat belajar literasi dan numerasi betul kita lihat kekuatan mereka gitu ya, aset mereka seperti apa sehingga kita bisa memberikan instruksi yang tepat dan asesmen yang tepat untuk mereka sehingga kemampuan literasi dan numerasi pun bisa meningkat. Demikian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Anida. Terima kasih kepada Bu Andri. Mohon untuk materinya bisa di-share Bu, supaya nanti bisa dibagikan ke rekan-rekan yang lainnya. Siap Bu, saya kirimkan ya Pak Budianto. Ya. Terima kasih untuk Ibu Febriandri ini untuk materi siang hari ini ya untuk SPU pada hari ini Sinau Bareng Online Part 1 dengan materi miskonsepsi literasi dan alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali tambahan ilmu yang baru untuk kita karena literasi dan numerasi ini memang hal yang baru untuk Bapak Ibu guru.
Untuk mengakhiri sesi pada siang hari ini, saya selaku mohon maaf jika salah kata, salah ucap, karena ini baru pertama bagi saya sebagai moderator dan dilihat banyak orang. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih kepada Ibu untuk materinya. Terima kasih untuk anggota KKG kelas 5 yang sudah serta peserta semuanya yang sudah bergabung dalam Zoom pagi hari ini dari awal sampai akhir. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kalian ya. Sebentar Bu, sebentar Bapak Ibu ada kelupaan. Kita screen dulu ya, foto bersama dulu. Monggo yang kameranya belum nyala, silakan dinyalakan melihat wajah cantik dan Bapak Ibu semuanya. Monggo Pak Abdi. Sudah siapa? Mana Pak Abdi ya? Ya. Sudah. Oh iya. Ternyata sudah. Sekali Pak ini kelihatan mukanya. Sudah. Saya akhiri. Monggo boleh untuk mengakhiri keluar dari boleh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Andri. Yang belum mengisi daftar hadir silakan sudah daftar hadir dan evaluasinya. Bukan saya.